Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Ada pertanyaan dari Rasul? Masih dari brosur halaman 3. Malu adalah cabang keimanan. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala marwan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala rajulin wa huwa yu'atibu akhahu fil haya'i yaqulu innaka latastahyi hatta ka'annahu yaqulu qad azarra bika. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'hu fa innal haya'a minal imani. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang laki-laki yang sedang mencaci saudaranya karena dia pemalu. Orang laki-laki itu berkata kepada saudaranya, sungguh kamu itu pemalu sekali, hingga seolah-olah orang laki-laki itu berkata hal itu akan merugikan kamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkan saja dia, sesungguhnya malu itu bagian dari iman. Pertanyaan, sesungguhnya malu itu bagian dari iman. Apakah dari hadis ini bisa dipahami kalau kita tidak punya rasa malu, berarti iman sudah hilang dari hati kita? Nah, itu sudah tahu, ya. Iman itu ada 70 cabang atau 60 cabang lebih, ya. Arfa'uha au fa'afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi dari cabang keimanan seseorang itu adalah ucapan la ilaha illallah, kalimat tauhid. Yang paling rendah cabang dari keimanan imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Malu itu salah satu cabang dari keimanan. Dengan kata lain, orang yang tidak punya malu bisa jadi imannya luntur atau imannya turun, karena malu ini salah satu cabang dari keimanan. Orang yang tidak punya malu, potensi imannya hilang. Sekarang itu kalau wong wis ra diisin, orang sudah tidak punya malu, apapun akan dilakukan kok. Bentuk-bentuk kemaksiatan akan dilakukan. Orang mabuk-mabukan sekarang sudah terang-terangan karena sudah tidak punya malu. Orang berselingkuh, perzinahan terang-terangan, sudah tidak punya malu. Orang korupsi dipoto, disorot media, dada-dada, karena tidak punya malu. Ya, sudah dipakaikan seragam oranye itu, disorot media, kayak ditonton seluruh Indonesia. Ya tetap ora izin, malah dada-dada ada yang gini, gitu. Ada yang dada, ada yang gini, ada macam-macam pokoknya, tidak punya malu. Hilang imannya, hilang. Maka betul apa yang saudara tanyakan, orang yang hilang malunya, tidak punya malu, maka potensi besar imannya juga hilang dari hati. Karena malu ini salah satu cabang dari iman.
Biar iman tetap ada, maka jaga rasa malu. Karena jika hilang malu, ya sudah, jangan tersalah, tahu bagaimana orang kalau sudah tidak punya malu itu. Ya sekolahnya ya ngono kuwi. Wis ra diisin sekolahnya ya seperti itu. Maksiat barang ya sudah tenang-tenang saja. Ya maka jangan sampai iman kita hilang, jaga rasa malu kita pada Allah. Saat kita mau maksiat, ingat bahwa Allah ngawasi. Saat kita mau berbuat kemaksiatan, ingat bahwa Allah itu maha mengawasi dimanapun kita berada. Tidak ada yang luput dari pengawasan Allah. Coba diingat kembali itu, innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina afama yulqa fin nari khairun amma ya'ti amina yaumal qiyamah i'malu ma syi'tum. Quran surat An-Nahl ayat 61 atau berapa itu. Surat An-Nahl nomor surat 16. Oh bukan An-Nahl kan. Fusilat kalau nggak salah. Fusilat 40. Surat ke-41. Surat Fusilat nomor surat 41 ayat 40. Innal ladzina yulkhituna fi ayatina la yakhfauna alaina afamay yulqa fin nari khairun amma ya'ti aminan yaumal qiyamah i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Maka apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka lebih baik ataukah orang-orang yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Perbuatlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya kan? Orang yang tidak punya malu, dia akan melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan. Tetapi orang yang punya malu kepada Allah, sulit bagi dirinya untuk bermaksiat. Mengapa? Karena tahu persis bahwa gerak-geriknya, tindak tanduknya itu diawasi oleh Allah. Sekecil apapun bentuk kemaksiatan itu, dia sadar bahwa Allah maha mengetahui. Tidak ada yang luput dari pengawasan Allah. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, yaitu ayat-ayat Allah, mereka tidak tersembunyi dari kami, tidak tersembunyi dari Allah. La yakhfauna alaina. Kalau Allah itu maha mengetahui, tetapi di situ digunakan dhamir nahnu, la yakhfauna alaina. Kalau Allah sudah jelas sangat mengetahui, tetapi digunakan dhamir nahnu yang berarti kami, padahal Allah itu esa. Ini mengandung makna bahwa kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang, kalau tidak dihentikan, tidak bertobat, cepat atau lambat akan diketahui oleh orang lain, sehingga mata manusia terbelalak. Kalau Allah sudah jelas maha mengetahui, di situ na berarti kami, itu berarti selain Allah yang maha mengetahui, akan ada manusia-manusia lainnya yang juga mengetahui. Sehingga
apapun bentuk pengingkaran ayat-ayat Allah, apapun bentuk kemaksiatannya, kalau tidak berhenti dan bertobat, maka akan ada orang lain yang mengetahui sehingga mata manusia terbelalak. Kemudian ditanya kita oleh Allah, afamay yulqa fin nari khairun amma ya'ti amina yaumal qiyamah. Pertanyaan dari Allah ini tidak butuh jawaban kita, karena fitrah kita sudah mengetahui bahwa yang datang kepada Allah dengan hati yang tentram, qalbun yang salim, itu tentu lebih baik daripada orang yang datang kepada Allah kemudian dilempar ke dalam api neraka. Setelah manusia mengetahui itu, bahwa orang yang datang kepada Allah dengan qalbun salim itu lebih baik tempatnya di surga daripada orang yang datang namun diseret ke neraka, sebab di dunianya penuh dengan kemaksiatan, maka kita diberi kebebasan oleh Allah. I'malu ma syi'tum, silahkan berbuat sekehendak hatimu. Bagi orang yang punya malu, dia akan berusaha datang kepada Allah dengan hati yang tentram, dengan cara mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Tapi orang yang tidak punya malu, dia akan langgar aturan Allah, terjang aturan Allah, menuruti hawa nafsunya. Itu orang yang tidak punya malu. Bahkan pesan agar menjaga malu ini merupakan pesan para nabi. Sebelum Nabi Muhammad diutus, para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad pun juga membawa pesan yang sama, agar umatnya mempunyai rasa malu, menjaga rasa malu. Nabi kita bersabda, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya di antara apa yang diketahui oleh orang-orang dari perkataan para nabi dahulu, idza lam tastahi fasna ma syi'ta, jika kamu tidak malu, berbuatlah sesuka hatimu. Sama dengan pesan Allah ini, i'malu ma syi'tum, berbuatlah sesuka hatimu, berbuatlah sekehendak hatimu. Nek kowe ra isin, tidak malu kepada Allah, silahkan berbuat sekehendak hatimu. Tapi ingat kesudahannya, orang yang tidak punya malu kemudian berbuat sekehendak hatinya, di akhirat datang pada Allah diseret masuk ke dalam api neraka. Tapi orang yang punya malu, dengan terus mengikuti petunjuk Allah, tuntunan Rasulullah, dia datang kepada Allah kelak dengan hati yang aman, hati yang damai, hati yang tenang. Tinggal dipilih saja kok. Boleh mau membuang rasa malu juga boleh, mau menjaga rasa malu juga boleh. Kita diberi kebebasan oleh Allah milih yang mana. Semua ada akibatnya, semua ada pembalasannya. Milih menghilangkan rasa malu, hasilnya neraka selama-lamanya. Milih menjaga rasa malu, hasilnya surga selama-lamanya. Silahkan i'malu ma syi'tum, silahkan dipilih. Tidak usah ditawar, tinggal dipilih saja. Kalau Allah sudah berikan pilihan, tinggal memilih saja. Pilih A atau pilih B, sudah tidak usah banyak nawar. Jane ya pengen isin lah ning piye. Nek isin ra keduman. Nah, itu berarti menawar. Sudah tinggal kerjakan saja, malu atau tidak malu sudah. Karena pilihan dari Allah hanya dua. I'malu ma syi'tum, surga atau neraka, silahkan dipilih. Isin apa orang duwe isin, sudah. Jangan menawar-nawar lah, manusia itu sukanya menawar.
Padahal agama ini jangan ditawar-tawar lagi. Agama ini hanya ada dua, if'al atau la taf'al, sudah selesai sudah. Ada lagi.